Bapak Ibu sekalian semuanya, Shalom. Saudara terkasih, ada kejadian-kejadian dalam hidup manusia di mana kita nggak sempat mikir ketika bertindak. Contohnya adalah gempa bumi. Ketika anak saya kena gempa bumi, kira-kira setengah tahun lalu, dia lompat dari ranjang, kabur keluar rumah, sampai di luar rumah baru sadar. Dia nggak bawa, dia masih pakai baju tidur, dia nggak bawa handphone, nggak bawa dompet, nggak bawa kunci rumah, dan nggak pakai sandal atau sepatu. Oke? Jadi saya omelin dia. Saya bilang, lain kali itu sekalipun gempa bumi, mikir dulu. Oke? Mau bawa apa? Itu handphone penting. Kalau itu apartemen rubuh, kamu gimana? Terlantar kamu di situ, itu nggak bisa hubungin orang. Dompet itu juga penting. Kata anak saya, Pak, gempa bumi nggak pakai mikir, Pak. Keluar dulu. Saya bilang, nggak bisa, tetap mesti mikir. Saya salahin dia sampai kemarin hari Jumat. Oke, ya. Saya turun dari atas, nggak bawa handphone, nggak bawa dompet, bawa apa tahu nggak? Saya bawa bantal. Saya bawa bantal. Kenapa? Lindungi kepala. Masih mikir tuh, kepala gua kalau kena dari atas nih benjut. Jadi saya bawa, lucu sekali, saya turun dari tangga sambil kepala saya dilindungi oleh bantal. Oke? Itu karena kita nggak ada waktu buat mikir. Tapi bagaimana kalau saudara ada waktu buat mikir, sekalipun cuma 10-20 menit? Kira-kira saudara kalau disuruh kabur dan waktunya 20 menit, saudara akan bawa apa? Nah, di Amerika Serikat itu tiap tahun terjadi kebakaran hutan rutin, dan biasanya kena ke rumah orang dekat hutan. Nah, biasanya demikian dikasih peringatan, setengah jam lagi api sampai ke rumah kamu, kamu sekarang segera kabur. Jadi banyak yang kabur. Nah, ketika kabur sempat mikir nih, saya mau bawa apa? Nah, bawaannya apa? Oke, beberapa orang bawanya itu yang agak, ya ada harga lah, maksudnya bawa perhiasan, bawa dokumen, ada yang bawa foto album, oke, dianggap penting, nilainya tinggi. Tapi gimana menjelaskan beberapa orang ketika kabur bawa sikat gigi? Ini nggak masuk akal, oke? Ketika disuruh mikir, wah, sambar ini yang disambar bukannya perhiasan, sikat gigi dia bawa, saudara sekalian. Ya. Tapi ada lebih banyak lagi orang diberi waktu bukan setengah jam, tapi agak panjang untuk mikir. Ketika mesti ambil keputusan dalam hidup ini, kita ini milihnya itu seperti apa? Sebab dalam satu hari, kata ahlinya, setiap manusia itu membuat 70 keputusan. Nah, kalau saudara kali 70 itu, kalau saudara kalikan setahun, berarti ada 25.500 keputusan dalam satu tahun. Kalau umurnya itu sampai 70 tahun, maka orang ini sepanjang hidupnya membuat 1.788.500 keputusan dalam hidupnya. Bayangkan ya, jutaan keputusan. Saya kasih contoh mulai simpel sekali, bangun pagi. Saudara bangun pagi ngapain dulu? Boleh saya tanya enggak? Ketika bangun pagi, saudara ngapain dulu? Ada macam-macam kan? Saya tahu sebagian saudara rohani sekali, berdoa Pak. Oke, ya. Ada yang bilang ke toilet dulu, ada yang minum dulu. Kalau saya agak beda. Saya kalau bangun pagi yang pertama saya lakukan adalah saya buka mata. Nah, ada orang barangkali ke toilet tanpa buka mata, kita juga nggak tahu. Nah, oke, begitu buka mata, apa yang terjadi atas saudara? Saya kasih tahu. Saudara mulai mengambil keputusan. Bangun sekarang apa? 5 menit lagi. Oke. Itu pilihan, keputusan. Nah, saudara memutuskan, oke, saya bangun sekarang lah. Saudara orangnya rajin soalnya, oke. Saudara bangun sekarang, dan saudara sekarang pilihan berikut, ke toilet dulu atau minum dulu, oke. Kalau saudara model yang memang gerak cepat, gercep istilahnya, saudara mandi. Ketika mandi, saudara sekalian, keluar dari kamar mandi, keputusan penting sekali. Mau pakai baju apa hari ini, oke. Nah, jadi demikianlah hidup kita ini adalah rangkaian pilihan dan keputusan. Sebagian keputusan kita tidak berdampak besar. Contoh, di restoran mau minum teh atau kopi habis makan, oke, itu keputusan yang efeknya nggak banyak. Ke toilet dulu apa minum dulu, itu keputusan yang tidak terlalu berdampak besar.
Tapi dari waktu ke waktu manusia itu diharuskan untuk membuat pilihan dan keputusan besar yang bisa menentukan arah hidupnya. Contoh, ada orang pindah rumah, pindah kota, atau pindah negara. Itu keputusan besar. Ada orang barangkali pindah kerja atau bikin bisnis baru. Itu keputusan yang besar sekali. Ada orang mau menikah, atau orang memutuskan saya punya duit mau taruh di mana. Atau barangkali yang lain lagi, saya mesti sekolah di mana dan sekolahnya apa. Nah, keputusan-keputusan demikian memerlukan pertimbangan yang mendalam dan arahan yang jelas. Karena kalau salah langkah, harganya mahal. Tetapi sekarang ini, di tahun 2022 ini, kehidupan itu menjadi tambah rumit, termasuk dunia pelayanan, ya, termasuk dunia usaha, termasuk dunia pendidikan. Perubahan begitu cepat dan kompleks, sehingga ini memaksa kita harus menjadi orang-orang yang gesit, ya, dalam segala hal. Kalau tidak mau, tertinggal. Jadi sekalipun saudara nggak pindah kota, nggak pindah negara, sekalipun saudara tetap di pekerjaan semula, sekalipun demikian, saya usul, saudara dan saya harus tetap sigap dan waspada menghadapi perubahan zaman. Saya baru baca berita bahwa minggu ini, satu gereja di Texas, itu jemaat puluhan ribu orang. Pendetanya luar biasa, T.D. Jakes. Ini cabang dipegang oleh anaknya. Total jemaat itu 30-40 ribu orang, tapi minggu ini memutuskan untuk tidak lagi ada kebaktian on-site, ya. Kebaktian online saja. Tutup gereja, gedungnya, luasnya, tanahnya itu 12 hektar dijual semua. Ya. Kenapa? Perubahan zaman memaksa mereka demikian, katanya. Nah, masalah kita adalah seringkali kita terpaku pada pola dan cara lama, sehingga termakan oleh perubahan zaman. Nah terus, tapi ada yang bilang gini, Pak, bukankah kita punya Tuhan, Pak? Kita aman dalam perlindungan Tuhan, ya. Saudara sekalian, punya Tuhan itu bukan berarti bebas dari masalah dan bebas dari usaha, maksud upaya kerja. Punya Tuhan itu bukan berarti bahwa hidup kita, kerja kita, bisnis kita, karir kita akan lancar jaya tanpa masalah. Enggak sama sekali, ya. Punya Tuhan itu bukan berarti kita bisa ongkang-ongkang kaki saja, enggak. Punya Tuhan bukan alasan untuk menjadi malas. Dua, kita ini memang punya Tuhan yang melindungi kita, tapi saya ada khawatir nih, bahwa seringkali justru kita sendiri cari gara-gara dengan masalah, dengan hidup kita nggak benar, main-main dengan kuasa gelap dan dosa, contohnya. Tiga, seringkali sebenarnya Tuhan itu mau kitanya berubah. Kitanya aja nggak sadar bahwa kita udah mesti berubah. Saya kasih contoh nyata, ya. Gereja mula-mula. Nah, saudara bisa bayangkan nggak? Adakah gereja yang lebih hebat daripada gereja mula-mula? Kenapa? Lokasinya di mana? Yerusalem. Mana ada lokasi lebih hebat buat gereja daripada Yerusalem? Kemudian gembala sidangnya siapa? Para rasul anak domba. Nggak cuma satu, 12. Bayangin, 12 rasul jadi gembala sidangnya. Kayak apa itu gereja? Pertumbuhannya, sekali KKR yang masuk ke gereja bertobat 3.000 orang. Jadi bayangkan pertumbuhannya itu besarnya bukan main, cepatnya bukan main. Sudah begitu apalagi, mujizat terjadi setiap hari. Bukan flu yang sembuh, ya, oke, tapi kanker stroke yang sembuh. Orang mati bangkit. Bayangkan gereja yang seperti demikian. Toh gereja begini, sekarang saudara ke Yerusalem, ada nggak? Nggak ada. Gereja itu nggak ada. Kenapa? Dicerai-beraikan. Oleh siapa? Oleh Tuhan sendiri. Mereka ini dipaksa meninggalkan Yerusalem. Oleh karena suatu hal yang di luar dugaan, terjadi aniaya, ya. Nah, jadi sekarang semua terpaksa bergerak menghadapi perubahan zaman. Saudara-saudara, tahu nggak apa yang terjadi kalau mereka nggak mau gerak? Saya kasih tahu, itu gereja mati. Kita nggak ada di sini hari ini, nggak ada. Jadi saudara-saudara sekalian, Tuhan itu seringkali memaksa kita untuk berubah. Nah, kalau saudara sekarang bicara contoh zaman sekarang,
Saya tunjukkan saudara sekalian beberapa logo ini perusahaannya. Saudara semua sebagian sudah tahu contoh produknya lah ya. Saudara sudah tahu ini barangnya kayak apa. Oke. Sebagian saudara sekian tahun lalu masih pegang namanya BlackBerry. Ya nggak? BlackBerry saudara sekalian. Itu Nokia legendaris itu. Ya. Itu handphone kita yang pertama dulu. Ada di mana sekarang? Udah nggak ada. BlackBerry tanggal 4 kemarin, 10 hari lalu, memutuskan menghentikan semua dukungan terhadap mereka punya OS, operation systemnya semua. Nah, jadi itu adalah nama-nama besar yang dulu hebat sekali. Saudara tahu Kodak itu, kasih contoh Kodak. Saking terkenalnya Kodak, semua kamera kita bilang Kodak. Kodak merek apa? Kodak merek Fuji. Ya. Nah, Kodak itu hancur gara-gara mereka masih tetap mau pakai film. Padahal sudah ditemukan kamera digital yang kayak sekarang ini loh, nggak pakai film itu loh, ya foto-foto aja, gitu. Jelek hapus, itu hebatnya kamera digital. Kodak hancur gara-gara kamera digital. Sudah tahu nggak siapa penemu kamera digital? Kodak. Dia menemukan produk yang menghancurkan dirinya sendiri. Karena apa dia hancur? Simpel sekali, dia tidak mau ikut perubahan zaman. Jadi saudara-saudara sekalian, perubahan itu adalah sesuatu yang niscaya akan terjadi. Cuman sekarang ini, karena tadi saya katakan, hidup ini begitu banyak ketidakpastian ke depannya. Maka sekarang pertanyaan kita adalah begini, di tengah-tengah berbagai ketidakpastian, bagaimana seorang bisa temukan pegangan? Nah, saya usulkan ada 5 hal. Nomor 1, seseorang itu perlu namanya petunjuk. Petunjuk. Baca ayatnya ya. Yesaya 30 ayat 20 sampai 21. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, ini penting. Krisis ekonomi. Roti dan air serba kurang. Di tengah-tengah begitu. Namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat dia, dan telingamu akan terus mendengar perkataan dari belakangmu, dari belakang kita. Inilah jalan, berjalan mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri, entah kanan entah kiri. Jadi seringkali kita kan bingungnya begini, depan saya ini ada 2 pilihan nih, kanan apa kiri, keluar apa masuk nih, ambil beli apa jual nih. Itu adalah pergumulan kita semua, yang mana nih? Nah, di tengah-tengah demikian katanya Tuhan itu akan tuntun kita, ini jalannya nih, kamu kanan, kamu ke kiri. Oke, nah saya kasih contoh sekarang, contoh praktisnya di 2 Samuel pasal 5 ayat 17. 2 Samuel pasal 5 ayat 17, coba kita lihat ya. Ini cerita Daud, ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Ini raja baru diangkat, masih lemah, kita serbu. Tapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Nah, 18 ini penting. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar, di mana saya merahin, lembah Refaim. Oke, catatan kecil tapi penting. Memencar di lembah Refaim, 19, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Kalau saudara mungkin bingung gimana cara dia bertanya, caranya begini, itu ada imam disuruh pakai baju effort namanya. Begitu effort itu dipakai, itu pengurapan turun, apapun yang dia omongkan itu suara Tuhan. Jadi cuma suara pakai, kemudian Daud nanya, maju apa enggak? Oke, maju ya, majulah. 20. Lalu karena disuruh maju, datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana, dan orang-orangnya mengangkatnya. Oke, jadi dia menang nih. Oke. Ini di lembah Refaim, perang dan dia menang. Menurut saudara-saudara, ketika terjadi lagi perang di tempat yang sama, kira-kira apa yang Daud akan lakukan? Saudara perhatikan, ternyata kejadian ini berulang. Oke, ayat berikut 22.
Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di mana? Lembah Refaim, tempat yang sama. Nah sekarang kalau saudara lihat ada musuh datang tempat yang sama lagi, pernah kalah dulu, saudara ngapain? Saudara pakai jurus yang sama. Ini orang enggak, oke, dia enggak pakai jurus yang sama. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan dan ia menjawab, janganlah maju. Loh, kemarin suruh maju. Kalau saudara jadi Daud yang agak mikir, saudara akan bilang gini, ini Tuhan kurang konsisten, kemarin suruh maju, sekarang jangan maju. Janganlah maju, tapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, maka ia memukul kalah orang Filistin dari Gebah sampai dekat Gezer. Ternyata Tuhan juga mengubah taktiknya. Nah saudara tahu Tuhan tidak pernah berubah, kata Alkitab. Yang nggak berubah apanya nih? Yang tidak berubah adalah kuasanya nggak pernah berubah, karakternya nggak pernah berubah, kasihnya tidak pernah berubah. Tapi cara kerjanya berubah nggak? Berubah. Ini contohnya ya. Yang pertama kali suruh maju, kedua kali jangan maju. Nah jadi Daud itu berhasil karena apa? Karena dia mencari tuntunan Tuhan dan dia mentaati suara Tuhan. Dia nggak bilang begini, kemarin sudah menang lah ya toh, hari ini pasti menang juga pakai cara kemarin. Enggak ya. Dia cukup rendah hati untuk mengatakan, saya mendingan tanya sama Tuhan dulu. Jadi kunci di sini saudara sekalian, untuk dapatkan petunjuk adalah bertanya. Orang mesti nanya nih, saya mesti ngapain? Nah masalahnya adalah begini, masalahnya apakah kita terbiasa dengan suara Tuhan sehingga kita bisa mengatakan ini suara Tuhan? Soalnya ini banyak nih suara macam-macam nih, suara kita sendiri, suara teman kita, suara iblis, macam-macam itu datang. Nah jadi saya rasa begini ya, kita ini kalau biasa mendengar suara seseorang pasti akan akurat mendengarnya ya. Contoh seperti barangkali anak kecil kalau nyasar di pasar gitu, kalau mamanya manggil dia bisa bedain suara mama mana lagi suaranya orang lain. Peka dengan demikian. Jadi orang mesti terbiasa mendengar. Satu, petunjuk. Nomor dua, hikmat. Nah hikmat adalah begini, tidak ada petunjuk nggak ada suara ya. Tapi ada sesuatu dalam diri kita yang kayaknya menurut kita kayaknya mesti begini deh ya, kayaknya mesti melangkah ke sini deh, kayaknya mesti melangkahnya kapan nih ya, timingnya kapan. Nah suara tentu suara benaran, maksudnya dalam arti begini, kadang-kadang itu muncul di pikiran kita, kadang muncul di hati kita, sehingga di sini seorang itu sering ragu-ragu ini Tuhan atau bukan. Nah kuncinya di sini adalah orang mesti minta. Kita baca Yakobus pasal 1 ayat 5. Yakobus 1 ayat 5. Tetapi ya, apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi kita kalau kekurangan hikmat nggak tahu mesti ngapain, katanya kita minta, Tuhan saya minta hikmat, dan kalau kita minta katanya dia akan kasih kepada kita. Masalah hikmat itu apa? Saya kasih tahu. Hikmat itu seringkali terpengaruh oleh situasi, terutama ketika orang dalam tekanan dan ketakutan. Saya kasih contoh ya. Abraham itu menghadapi kelaparan. Kemudian ketika dalam keadaan tekanan itu, dia pergi ke Mesir. Padahal bukan itu tempat Tuhan buat dia. Dia pergi ke Mesir dan di sana dia dapatkan ketika pulang dari Mesir bawa banyak harta, termasuk bawa banyak sekali budak dan seorang wanita bernama Hagar yang belakangan bikin masalah sampai ribuan tahun ya. Nah kemudian setelah Abraham itu ke Mesir, kelaparan ke Mesir, lalu anaknya ternyata hadapi kelaparan yang berikut, pandemi istilah kita. Ketemu pandemi. Lalu kemudian dia memutuskan lakukan yang sama dengan bapaknya, yaitu apa? Pergi ke Mesir. Karena semua hitungan manusia mengatakan kalau kelaparan pergilah ke Mesir, karena ada sungai Nil soalnya, jadi tetap ada air sehingga pertanian jalan terus, yang lain gurun pasir. Nah saudara perhatikan ya,
bahwa Ishak hadapi situasi yang sama, tapi nggak pergi ke Mesir, ya, karena sesuatu yang terjadi. Oke, nah kita bicarakan. Kalau saudara dalam situasi tekanan, tadi saya katakan gampang salah. Oke, coba kita baca contohnya ya. Daud di 1 Samuel 29 ayat 1. 1 Samuel 29 ayat 1. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Sekarang saya mau tanya ya, saudara baca ini ayat. Siapa yang bilang sama saya dia akan binasa oleh Saul? Siapa yang bilang? Nggak ada. Dari mana itu? Itu pikirannya sendiri. Oke. Karena situasi yang dia lihat membuat dia berkesimpulan yang keliru. Saya pasti suatu hari bakal kena nih. Oke. Nah, jadi karena demikian dia berkata begini, dia ambil suatu tindakan. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera pergi ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel, dan aku akan terluput dari tangannya. Dia lari ke luar negeri, ke wilayah musuh. Nah, saudara sekarang perhatikan apa yang terjadi ketika dia lari ke Filistin. Di situ dia hampir kehilangan istri dan anak-anaknya. Karena satu kesalahan fatal itu, ya. Nah, jadi saudara menemukan orang ini selama ini selalu bertanya kepada Tuhan. Sekali ini nggak nanya. Sekali ini lihat keadaan dan memutuskan ini kacau, hancur. Jadi saudara sekalian, hikmat itu perlu didapat dengan minta dan minta dengan percaya. Oke, nomor 3 adalah intervensi. Nomor 3, intervensi. Intervensi itu begini saudara sekalian. Ya. Intervensi itu adalah kita ini ambil langkah yang salah dan Tuhan mengatakan, enggak, oke, salah, ke sini. Nah, jadi saudara dan saya ini perlu punya iman yang cukup besar begini, bahwa kita ini minta petunjuk Tuhan, dan kemudian kalau dengar suara Tuhan jelas melangkah. Kadang-kadang hikmat bekerja. Nah, ketika hikmat bekerja, kita mesti yakin begini loh, kalau saya sampai salah pun, saya ini percaya Tuhan akan membetulkan arah saya. Contoh begini, mestinya saya ini ke kanan, tapi karena saya ndablek, kurang peka, saya ke kiri. Saudara mesti percaya, ketika saudara ke kiri itu, Tuhan itu punya kuasa cukup besar untuk nyetop saudara, mengatakan enggak, bukan yang ini, yang arah sana saja. Saya kasih contoh, oke. Rasul Paulus menginjil nih, dia mau ke Asia, tapi saudara temukan begini, Kisah 16 ayat 6. Kisah 16 ayat 6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Jadi dicegah. Masalahnya kita ini nggak dikasih tahu cegahnya itu bagaimana. 7. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Nggak diizinkan. Sekali lagi, nggak dikasih tahu gimana caranya tidak mengizinkan. Oke, 8. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Nah, Troas ini di pinggirnya Turki. Pinggir ke sana, seberang sana adalah Eropa. Dan di Troas dia mimpi. Oke, ayat 9. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena, perhatikan ya, dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan. Ini menarik, oke. Jadi dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan. Artinya apa? Ini adalah hasil dari suatu diskusi. Ini rupanya tim misi ini kemudian duduk dan berkata begini, ini ada penglihatan macam begini, kemarin kita mau ke sana nggak bisa, ke sini nggak bisa, terus saya ada penglihatan kayak gini. Kesimpulan, ya, kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Jadi arah sejarah gereja itu berubah, sejarah dunia berubah karena Paulus dibelokkan arahnya oleh Roh Kudus. Itu namanya intervensi. Dia mau ke kanan, Tuhan bilang ke kiri. Ya. Nah, kalau saudara tadi saya bicara soal Abraham dan Ishak. Ishak itu ketika mau jalan, di tengah jalan, sudah mau ke Mesir nih, di tengah jalan, apa yang terjadi? Didatangin Tuhan, dan Tuhan mengatakan enggak ke Mesir, oke, di sini aja. Dan di situ dia diberkati oleh Tuhan. Ya.
Pada bulan Februari tahun 54, ada satu orang pilot Amerika Serikat terbang dari kapal induk. Nah, ketika dia terbang naik itu, nggak lama kemudian terjadi badai. Jadi dia hilang arah. Itu malam itu. Jadi nggak ada lampu sedikit pun, gelap gulita, nggak ada bulan dan nggak ada bintang, dan dia nggak tahu kapal saya ada di mana nih. Itu dekat perairan Jepang. Jadi dia muter dan nggak tahu saya mesti kemana. Di tengah-tengah kepanikan itu pilot namanya Jim Lovell, belakangan jadi astronot ya, yang ke bulan. Di tengah-tengah dia bilang saya muter-muter, dan kalau sudah gitu orang semua berdoa. Dan tiba-tiba dia bilang saya lihat laut mendadak jadi biru. Saya lihat ada biru-biru di laut. Saudara tahu nggak biru-biru di laut itu umum itu? Yaitu itu ada semacam plankton atau apa yang seringkali memunculkan warna biru. Nah, dia tahu ini biru ini kalau saya ikutin bakal sampai ke kapal saya. Karena kapalnya kalau jalan itu kan ada baling-balingnya, itu ada bikin ombak-ombak gitu. Nah, itu biru-biru itu muncul tiap kali kalau saudara kadang-kadang ke pantai, kalau malam hari. Kalau saudara kadang-kadang di pantai itu kalau ombaknya datang itu muncul biru-biru. Itu bukan setan, oke ya. Tolong jangan ditengking. Itu adalah memang fenomena alam. Jadi ketika dilihat itu biru-biru itu, dia putuskan untuk ikutin biru-birunya. Dan akhirnya benar di ujung sana dia ketemu dengan kapalnya dan bisa selamat di situ. Ya, itu campur tangan saudara sekalian. Nomor 4 adalah mujizat. Okay. Kita ini saudara sekalian, kalau petunjuk tidak kita dapat, hikmatnya nggak ada, okay. Intervensi nggak terjadi, maka kita perlu namanya mujizat. Ya. Saya baca cerita ini saudara sekalian tentang satu orang namanya Marcel, fotografer asal Hongaria. Dia pindah habis perang dunia ke Amerika Serikat. Nah, di Amerika itu dia tinggal di New York. Terus suatu hari tanggal 10 Januari tahun 48 habis perang dunia kedua, dia ini naik kereta api. Di tengah jalan mendadak kepikiran temannya, aduh teman gue sakit. Jadi dia berhenti tengah jalan dan kemudian pindah kereta. Ketika pindah kereta, dia cerita gerbongnya itu padat, nggak ada kursi. Begitu saya masuk, dia bilang, yang dekat kursi dekat saya mendadak aja tiba-tiba berdiri dan kemudian keluar. Padahal tadi waktu sudah pintu kebuka nggak keluar. Begitu saya masuk mendadak dia berdiri, dia keluar. Jadi saya ada kursi kosong, saya duduk. Sebelah saya ada anak muda lagi baca koran. Nah, dia bilang saya lirik korannya, koran bahasa Hongaria. Dia kan orang Hongaria. Ini bahasa Hongaria nih. Dia bilang sama yang lagi baca koran itu, permisi, dalam bahasa Hongaria, permisi, mudah-mudahan nggak marah kalau saya ikut baca. Orang Hongaria juga, oh ya, kemudian mulai bicara kan, oke. Setengah jam mereka bicara. Nah, orang ini bicara, dia bilang begini, nama saya Bela Paskin. Saya ini asal dari kota, dia sebut nama kotanya itu, nama kotanya Debrecen. Saya dari kota Debrecen. Saya juga pernah di situ, kata si Marcel. Ngobrol lah. Kemudian dia bilang, kok bisa sampai di sini? Dia cerita. Waktu perang dunia, dia bilang, saya dipaksa jadi tentara. Kemudian setelah selesai perang, saya pulang ke Debrecen. Sampai di rumah, saya temukan istri saya udah nggak ada, mama saya nggak ada, saya punya adik perempuan semua nggak ada. Tetangga kasih tahu, keluargamu dibawa sama Nazi, tentara Jerman, dan dibawa ke Auschwitz. Begitu dengan Auschwitz, dia langsung lemes. Auschwitz itu di sana mati 1 juta orang, dan dia akhirnya ngecek dikasih tahu, istrimu meninggal, mamamu meninggal, adikmu meninggal. Dia kayak orang depresi dan memutuskan untuk jalan kaki menempuh jarak 1.700 km dari Debrecen ke Paris. Jalan kaki berbulan-bulan, kayak orang gila aja tuh, nggak bisa mikir tuh, jalan aja. Tiba di Paris, dia putuskan tanggung, saya ke Amerika aja. Jadi dia ke Amerika, makanya ketemu di kereta api itu. Nah, lagi dia cerita, si Marcel ini mikir, ini kayaknya ada yang mirip-mirip cerita kemarin itu, ada satu orang itu. Jadi bulan lalu si Marcel ini nggak sengaja ketemu sama satu orang perempuan yang bercerita dia asal kota Debrecen, ditangkap oleh Jerman, dibawa ke Auschwitz, dan di situ dia dilepas, dia ke Amerika. Mirip-mirip ini katanya ini. Terus dia dengar cerita wanita itu, saking dia tersentuhnya, dia catat itu nama wanita itu, Maria namanya, sama nomor teleponnya, karena dia pengen ngundang ke rumah.
Jadi ini orang cerita-cerita, terus saya tanya gini, saya mau tanya ya, istri kamu namanya Maria ya? Wah, itu orang kayak mau pingsan, mukanya pucat. Kok tahu? Dia bilang, turun sini, ikut saya turun, kemudian dia cari telepon umum. Ya. Ini si pria ini udah kayak mau pingsan. Terus dia bilang, dia telepon, terus dia bilang, Maria, coba ceritakan sama saya, telepon ya. Suamimu orang kayak apa? Penampilannya, diceritain lah kayak gini-gini, ya orangnya seperti gini. Oke, sama. Tanya lagi, Debrecen, alamat rumah di mana? Alamat rumah jalan ini. Dia tanya sama yang lagi nunggu itu, alamat rumahmu benar nggak di Debrecen kayak gini-gini? Wah, itu orang udah gemetaran. Jangan gemetar kayak gitu, sini bicara sama istri kamu. Ya, nah itu namanya mujizat. Nah, saudara-saudara sekalian, dari waktu ke waktu kita perlu mujizat. Terakhir, saudara sekalian, adalah kekuatan nomor 5. Terkadang, saudara-saudara sekalian, mujizatnya nggak ada, terkadang petunjuknya nggak ada, terkadang intervensi nggak ada, hikmat nggak ada, saudara sekalian. Barangkali Tuhan memutuskan kita mesti mengikuti ini semua, jalanin ini semua. Yosua pasal 1 ayat yang ke saya baca dari ayat yang ke 3 ya. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, ku berikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ini janji Tuhan. Kamu injak kaki di mana, aku kasih sama kamu. Wow, ini janji luar biasa sekali. 4. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke laut besar yang di sungai Efrat. Saudara sekarang sadar ya, bahwa yang Tuhan berikan bagi Israel itu dari laut tengah sampai ke Irak, karena Efrat ya. Seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seumur hidup kamu perang akan menang terus, nggak akan pernah kalah ya. Ini janji Tuhan ya. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara stop sampai sudah menyadari orang ini terima janji yang sangat amat luar biasa. Sekalipun demikian, ayat 6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Diulang lagi ayat 7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Diulang lagi saudara sekalian di ayat yang ke-9, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudara paham ya, sekalipun disertai Tuhan dan terima banyak janji Tuhan, seseorang tetap mesti menguatkan dirinya sendiri. Kenapa? Karena ada berbagai tantangan akan datang, berbagai hal terjadi. Jadi kita ini mesti menguatkan diri kita dan jangan hidup sebagai korban keadaan yang tak berdaya. Intinya adalah hari ini saudara, mari kita bangkit melihat kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, mengubah batu sandungan menjadi batu loncatan ya, dan mengubah masalah menjadi berkat. Di tengah-tengah berat tekanan ini saudara sekalian, kita mesti tetap kuat dan jangan lemah. Saya tunjukkan contohnya ya, satu orang yang seperti demikian. Saya ada satu video ya, saya mau saudara nonton 4 menit kira-kira. Ini video saudara sekalian tentang satu orang yang terkena penyakit namanya ankylosing spondylitis. Jadi semua pergelangannya itu menjadi kaku ya, membatu. Jadi dia sekarang nggak bisa jalan. Nah, dia kena itu ankylosing itu, kemudian masih ada masalah lain. Coba kita nonton ya, dan bagaimana dia hadapi situasi ini. Oke, coba kita lihat videonya. Ini kejadian di Tiongkok ya.
Ini pakai celana nih. 一直都被这个病折磨，就是全家人都在这那个压力特别大，全家人都过不好日子，我还是想自己能干点啥，然后减轻一下家人负担，不能太自私，光为自己。Saudara sekalian, dia mengatakan mudah sekali saya untuk menyerah, tapi dia memutuskan untuk terus berjuang, saudara sekalian, karena demi satu orang papanya itu, bahkan om tantenya juga mau dia urus. Bayangin orang kayak gini mengurus orang lain. Tapi saudara menemukan ini namanya kekuatan. Seorang punya kekuatan demikian, saudara terkasih, dan kita dalam Tuhan harusnya lebih kuat lagi. Orang jangan menyerah, saudara sekalian, tapi orang harus terus maju dan kemudian melihat berkat Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa, kita semua sama-sama bangkit berdiri, saudara sekalian.